Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti, inilah Jateng terkini. Warga desa Losari Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, digembarkan dengan kabarnya seorang remaja yang hilang terbawa arus deras Sungai Cisanggarung, perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat, setelah melakukan aksi terjun bebas dari atas rel kereta api. Inilah video viral saat korban bersama temannya melakukan terjun bebas dari jembatan rel kereta api ke Sungai Cisanggarung di Desa Losari Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Kamis siang kemarin. Korban bernama Royan berusia 13 tahun, warga Desa Prapa Kidul, Kecamatan Losari, Brebes tersebut merupakan siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Losari. Kasnit Reskrim Polsek Losari, Ibtu Tasudin menyampaikan untuk TKP tersebut berada di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, namun karena korban adalah warga binaannya, pihaknya langsung turun tangan untuk menangani kasus tersebut. Selanjutnya pihaknya akan memanggil teman-teman korban yang ada di video tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Memang mungkin maksud tujuannya anak-anak itu bermain ya, mau buat video konten ngeprank sesuai dengan yang lagi viral-viral itu seperti di Jawa Timur dan sebagainya. Namun demikian ternyata korban ini ada salah satu yang kemudian belum cukup untuk bisa berenang. Sementara itu, Koordinator Lapangan Pencarian Korban, Hesi Mahmud, mengatakan bahwa pada hari kedua ini pencarian dilakukan oleh puluhan relawan yang tergabung di wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Barat, serta dari unsur TNI dan Polri. Dalam pencarian tersebut, tim pencarian menggunakan 3 unit perahu karet dan 1 unit perahu compreng. Sekarang sedang posisi menyisiri ke utara. Mudah-mudahan minta doanya untuk teman-teman sekalian, terutama juga teman-teman media. Doanya mudah-mudahan hari ini mendapatkan hasil. Menurut Hesi, Sungai Cisanggarung ini terdapat palung-palung di dasar sungai yang ditimbulkan penambang pasir warga tepi sungai dan saat ini arusnya cukup deras sehingga sangat menyulitkan dalam proses pencarian. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Panitia Urusan Piutang Negara melakukan upaya penyitaan aset jaminan grup Texmaco di 6 kota dan kabupaten di Indonesia. Penyitaan ditandai pemasangan papan oleh Dirjen Kekayaan Negara Ronald Silaban didampingi Dirjen Administrasi Hukum Umum Cahyo R. Muzam, Bareskrim dan Forkompinda Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dirjen Kekayaan Negara Ronald Silaban mengatakan hal ini merupakan bagian dari tugas Satgas BLPI yang akan melakukan sita. Dikatakan saat krisis ekonomi Asia, pemerintah membentuk BPPN dan saat berakhir masih banyak kewajiban obligor dan kreditor yang belum diselesaikan. Dikatakannya, pemerintah ingin menyelesaikan ini karena lebih dari 20 tahun sudah banyak waktu yang diberikan. Saat ini dilakukan penyitaan serentak di 6 titik dan dalam hitungan negara, kewajiban grup Texmaco sebesar 31,3 triliun rupiah dan 3,9 miliar dolar. Sedangkan untuk aset yang berada di Kaliwungu yang disita ada 33 bidang tanah. Di atas tanah yang disita memang masih berdiri PT Asia Pacific Fiber, namun PT tersebut kini telah berkoordinasi dengan pemerintah. Mengenai status aset tersebut hingga saat ini masih akan diuraikan dan masih dalam pembahasan lebih lanjut. Dikatakan pula Presiden Joko Widodo memberikan amanah untuk membentuk tim Satgas BLPI dan dalam hal ini pemerintah berusaha untuk membuktikan keseriusannya dalam menangani kasus negara yang mengalah terhadap obligor dan kreditur selama berpuluh-puluh tahun. Ini belum dilakukan penilaian, ya. Tunggu aja, biasanya setelah disita baru dilakukan penilaian. Saat ini masih dikuasai APF berarti Pak ya? Artinya di atas tanah ini ada APF, tapi pada dasarnya APF apa istilahnya tuh mengerti apa yang kita lakukan dan mereka sudah berkoordinasi dengan kita. Dari rincian tersebut, aset yang dilakukan penyitaan antara lain 328,153 meter persegi sebanyak 9 bidang tanah di Desa Nolokerto yang saat ini ditempati PT APF dan 14 bidang di Desa Sumberrejo. Selain itu, 2 bidang tanah yang berada di kawasan Texmaco Taman Saintik seluas 70,470 meter persegi, tanah di Texmaco Perkasa Engineering, serta Texmaco Indobaja di Dukuh Mangir.
Tidak hanya di Kendal saja, penyitaan juga dilakukan di aset Texmoco sejumlah 159 bidang tanah yang berlokasi di Kota Tangerang, Kabupaten Karawang, Kota Semarang, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Batang. Penyitaan ini mendapat pengawalan puluhan petugas Polres Kabupaten Kendal untuk mengantisipasi adanya protes. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, demikian program Jateng Terkini. Selamat melanjutkan aktivitas siang Anda dan sampai jumpa.